Arus lalu lintas di Cikatama dan arteri Karawang 7 April 2025 pagi masih padat. Adu mulut pengendara akibat macet terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Bogor. Pengais uang receh di Jembatan Sewo Indramayu dibubarkan. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini saudara? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Ninda Destiani dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Kita awali berita pertama saudara, sebanyak 120.000 kendaraan masuk dari gerbang tol Cikatama, Karawang hingga pukul 5 Senin pagi 7 April 2025. Angka tersebut terjadi penurunan dari hari sebelumnya. Ribuan kendaraan masih memadati gerbang tol Cikampek Utama pada Senin pagi. Kepadatan ini didominasi kendaraan pemudik balik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek usai melakukan perjalanan mudik dari berbagai wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dari pantauan di gerbang tol Cikatama pada Senin 7 April 2025, sebanyak 120.000 kendaraan melakukan transaksi menuju ke Jakarta melalui Cikatama. Angka tersebut turun dari hari sebelumnya yang mencapai 123.000. One way masih diberlakukan di ruas tol Cipali dari kilometer 414 Kalikangkung Semarang hingga ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Sementara kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek diberlakukan situasional dan pagi ini masih berlangsung. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat, Senin pagi 7 April 2025 masih dipadati oleh kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan pemudik sepeda motor. Kepadatan kendaraan masih terjadi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat dari Jawa Tengah menuju arah Jakarta pada Senin pagi 7 April 2025. Hal ini terjadi karena masih ada peningkatan jumlah kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah yang menuju arah Jakarta. Seperti yang terpantau di Jalan Raya Kelari, kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Kelari menuju Jakarta masih didominasi oleh kendaraan pemudik roda 2. Kondisi kepadatan di jalur arteri ini sudah terjadi sejak Minggu kemarin dan terjadi di beberapa titik mulai dari Simpang Jomin hingga U-turn Depo Pertamina Cikampek dan Jalan Raya Kelari hingga Simpang Pendei. Upaya untuk mengurangi kepadatan terus dilakukan oleh kepolisian dan Dinas Perhubungan Karawang seperti dengan menutup persimpangan menjadi satu arah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Sukabumi, Bogor. Kendaraan motor dan mobil angkot saling bersenggolan di saat arus lalu lintas sedang macet. Adu mulut pun terjadi antar pengendara, sehingga kemacetan menjadi semakin parah di persimpangan. Keributan antar pengendara terjadi di ruas Jalan Nasional Sukabumi, Bogor pada 6 April 2025. Pengendara motor dan sopir angkot adu mulut setelah bersenggolan di jalur kemacetan. Kecelakaan terjadi saat pengendara motor hendak mendahului angkot yang sedang berhenti. Namun saat mendahului, dua kendaraan tersebut saling bersenggolan hingga pengendara motor terjatuh. Selain itu, pengendara sepeda motor pun mengenai mobil minibus lain yang hendak berbelok ke arah wilayah Warung Kiara. Keributan yang terjadi di tengah-tengah kemacetan pun memperparah kondisi lalu lintas yang semakin macet. Kendaraan dari tiga arah sempat tak berjalan karena terhalang oleh pengendara yang ribut.
Polisi yang berjaga di posko mudik Simpang 1 langsung mengambil tindakan dengan mengamankan sejumlah pengendara yang berkonflik. Permasalahan pun diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun akibat kejadian tersebut, kemacetan tak terhindarkan. Arus kendaraan balik wisata semakin macet sehingga petugas harus mengatur ekstra lalu lintas tersebut. Petugas gabungan Minggu malam 6 April 2025 membubarkan para pengais uang receh di Jembatan Sewo, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keberadaan mereka dinilai sangat membahayakan dan mengganggu arus lalu lintas baik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun sebaliknya. Pembubaran para penyapu atau pengais uang receh di Jembatan Sewo terletak di perbatasan Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dilakukan oleh petugas gabungan dari Kecamatan, TNI, Polri, dan Dishub Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 6 April 2025. Satu persatu penyapu atau pengais uang receh didominasi ibu-ibu dan bapak-bapak ini dibubarkan paksa oleh petugas gabungan karena keberadaan para penyapu atau pengais uang receh itu dinilai membahayakan dan mengganggu arus lalu lintas. Petugas gabungan pun mengambil sapu-sapu mereka untuk disita dan diamankan. Agar sapu-sapu itu tidak lagi digunakan oleh penyapu atau pengais uang receh di Jembatan Sewo, Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Camat, pembubaran penyapu atau pengais uang receh ini sebagai upaya antisipasi kepadatan arus balik di Jembatan Sewo. Selain itu, ulah para penyapu ini sangat membahayakan bagi mereka sendiri maupun pemudik yang ingin kembali ke Jakarta. Pemudik balik dari wilayah timur menuju barat, dan saya selaku camat pun berkoordinasi dengan Camat Pusaka Jaya wilayah Subang, karena memang permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh wilayah Indramayu saja karena berbatasan. Jadi kita melakukan koordinasi, minta bantuan teman-teman Polsek Pusaka Negara juga agar bisa sama-sama stay di sini. Karena kenapa? Pada saat di wilayah kita di Jembatan Sewo menuju ke wilayah timur itu aman dari para penyapu, jadi penyapu akan bergeser ke wilayah Pusaka Jaya ataupun wilayah Subang. Dan itu bisa menjadi hambatan yang dampaknya nanti akan masuk ke wilayah Indramayu. Tarif 12.000 masuk pantai Minajaya dianggap mahal oleh wisatawan tak sesuai dengan fasilitas yang ada. Informasi lengkapnya akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Sejumlah wisatawan pantai Minajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengeluhkan dengan tarif tiket masuk sebesar Rp12.000 per orang. Para wisatawan tersebut merasa keberatan karena tidak sesuai dengan fasilitas yang ada di lokasi wisata. Selain karena jalan rusak sepanjang pintu masuk dan kawasan, fasilitas umum seperti toilet pun tidak terfasilitasi dengan baik. Mangga, berada di video mangga. Viral di media sosial, sebuah video salah satu wisatawan yang merasa keberatan saat akan membayar tiket masuk ke Pantai Minanjaya, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Petugas Tolgate Wisata menarif sebesar Rp12.000 per orang wisatawan yang akan masuk ke kawasan Pantai Minanjaya. Para wisatawan yang berada di dalam mobil tersebut menanyakan kejelasan terkait tiket tersebut. Sementara petugas hanya menjalankan tugas sesuai perda yang ada. Di lokasi wisata, sejumlah wisatawan lain pun merasa keberatan dengan harga tiket Rp12.000 per orang. Mereka keberatan karena dianggap tidak sebanding dengan fasilitas yang ada di lokasi wisata. Selain akses jalan yang rusak di sepanjang akses masuk wisata dan kawasan wisata, mereka harus bayar parkir kembali saat akan parkir masuk ke lokasi kawasan warung-warung wisata. Sementara itu, pengunjung pun tidak merasa puas dan nyaman akan fasilitas umum seperti toilet yang tidak terfasilitasi dengan baik.
Wisatawan yang akan ke toilet harus kembali membayar ke toilet umum yang disediakan oleh sejumlah warung. Menurut saya tarif terlalu mahal, tidak sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jalanan rusak, terus tempat-tempat kurang memadai, semua masih jauh dari kategori nyaman lah untuk pengunjung. Sebetulnya saya juga dari tadi ngomong sama si bapak yang nanya, ini tarif kok kemahalan sampai 12.000. Terus fasilitasnya jalan rusak, itu gimana? Tolonglah. Kalau seandainya saya tadi di tempat parkir sampai sempat adu paham gitu sama, adu mulut gitu? Ya, adu mulut sama orang, kok mahal amat gitu. Jangan sampai, ya gimana, oke dengan tarif 12.000 tapi fasilitasnya yang bagus, jalan baik atau gimana lah gitu. Sementara itu, menurut petugas Gat Wisata Pantai Minajaya mengaku, ia hanya menjalankan tugas sesuai perda yang berlaku. Penerapan tiket wisata dengan tarif Rp12.000 per orang untuk orang dewasa dan Rp7.000 per orang untuk anak-anak sudah sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2023. Sementara terkait keluhan para wisatawan bisa disampaikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Kami hanya menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, Pak. Adapun merasa tidak setujunya pada itu, silakan mengadu ke DPRD dan ke Bupati. Di sana ada ruang kita untuk audiens. Itu sebenarnya dengan SOP seperti itu, Pak. PRDRD nomor 15 tahun 2023. Emang seperti itu PRDRD-nya. Jadi untuk dewasanya 12 orang, untuk anak-anaknya 7.000. Oh, untuk dewasa 12.000, untuk anak-anak 7.000. Sejumlah wisatawan berharap supaya pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa mengkaji ulang terkait perda tarif wisata dan bisa memperbaiki fasilitas yang ada. Insan Maulana, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk mengunjungi objek wisata Sawah Lega Hegar atau Salegar di Garut, Jawa Barat yang menyajikan berbagai wahana anak, rainbow slide, mini zoo, dan kolam renang untuk beragam usia yang berada di tengah hamparan sawah dengan udara yang sejuk. Sebagai daerah destinasi wisata Kabupaten Garut, Jawa Barat, selalu menjadi primadona untuk dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya ke objek wisata Sawah Lega Hegar atau Salegar yang berada di Kecamatan Pangatikan. Dengan harga tiket yang murah, wisatawan dapat menikmati beragam wahana dengan panorama alam yang asri dan hamparan sawah yang indah. Selain kolam renang, beragam permainan anak pun tersedia, seperti mini zoo, juga terdapat rainbow slide, yakni wahana seluncur warna-warni yang memacu adrenalin pengunjung mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Pengelola Salegar menyebut momen libur Lebaran jumlah pengunjung meningkat. Kita memiliki fasilitas yang baru, si playground ini masih fresh, jadi orang mungkin masih penasaran. Dan saat ini sebetulnya kita masih didominasi pengunjung wisatawan lokal sih. Lonjakan pengunjung dirasakan kapan, Pak? Dari hari kemarin. Alhamdulillah sudah ada mulai peningkatan, sampai hari ini juga alhamdulillah. Primadonanya sih sejauh ini kolam renang. Karena kolam renang kami lumayan luas, 1,5 hektar, dan kemudian kolam renangnya ada air dingin dan juga air hangat. Ada free mandi di pusat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Max Verstappen berhasil merebut podium pertama di Grand Prix Jepang. Pebalap tim Red Bull berhasil mengasapi duo McLaren.
Mengawali balapan dari posisi start terdepan, pebalap tim Red Bull Max Verstappen mampu tampil menawan di sirkuit Suzuka. Tampil konsisten, Verstappen berhasil mempertahankan status pole position hingga garis finish. Ia mampu mengalahkan dua McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri yang tampil memukau di dua seri sebelumnya. Max Verstappen mengungguli Lando Norris dengan selisih 1,423 detik dan berhak berebut podium tertinggi. Sementara podium ketiga diraih oleh rekan sekompatriot satu tim Norris, Oscar Piastri. Hasil ini membuat Max Verstappen memangkas jarak poin dengan sang pemuncak klasemen keseluruhan pebalap, Lando Norris menjadi 1 angka. Thomas Muller telah memutuskan akan mengakhiri kebersamaan selama 25 tahun yang luar biasa bersama Bayern Munchen ketika musim berakhir. Bomber 33 tahun telah memenangkan 33 gelar dalam seperempat abad berjersey Bayern Munchen. Di antaranya 12 trofi Bundesliga Jerman, 2 piala Liga Champions Eropa. Tak hanya itu, Muller turut serta mengantarkan Jerman merekuk gelar Piala Dunia 2014 dan Piala Eropa 2012. Tak hanya sampai di situ, Muller yang meraih sepatu emas di Piala Dunia 2010 berpeluang menambah gelar bersama Laskar Bavaria. Munchen saat itu bertengger di puncak klasemen Bundesliga, lolos ke 8 besar Liga Champions Eropa dan Piala Dunia antar klub di musim panas. Klub telah mengumumkan mereka akan mengadakan acara testimoni untuk sang legenda yang akan hijrah. Saudara, Timnas Indonesia U17 tampil heroik saat tundukan Korsel di laga pembuka Piala Asia U17. Namun jurnalis sepak bola harian Kompas Iksan Mahar mengingatkan perjalanan masih panjang sehingga skuad besutan Nova Arianto harus tetap menjaga konsentrasi hingga kompetisi berakhir. Timnas Indonesia U17 di luar prediksi mampu mengalahkan Korsel di laga pembuka grup C Piala Asia U17. Tentu ini hasil yang patut disyukuri, apalagi sepanjang laga timnas relatif terus ditekan. Beruntung skuad besutan Nova Arianto tampil disiplin khususnya saat bertahan. Matthew Baker dan kolega juga fokus hingga akhir. Terbukti 1 gol berhasil dicuri jelang laga tuntas. Euforia sudah pasti menaungi supporter timnas. Namun jurnalis sepak bola harian Kompas Iksan Mahar mengingatkan agar publik menjaga mental pemain tetap fokus. Salah satunya dengan tidak membebani ekspektasi tinggi. Pujian selayaknya memang pantas diberikan namun tidak untuk jumawa. Masih ada 2 laga penyisihan grup menghadapi Yaman dan Afghanistan. Tentu bukan perkara mudah meraih setidaknya 1 kemenangan lagi untuk pastikan tiket ke fase gugur sekaligus putaran final Piala Dunia U17. Besar pada mereka, apalagi euforia sangat berlebihan atas kemenangan menghadapi Korsel yang belum berarti apa-apa, bisa menambah beban pemain yang justru seharusnya pemain bisa tampil lebih lepas dan juga lebih percaya diri pada laga menghadapi Yaman dan juga menghadapi Afghanistan nanti. Di satu sisi kita juga harus paham bahwa para pemain Garuda Muda ini adalah para remaja yang rata-rata berusia 15 dan juga 16 tahun yang mereka masih memiliki faktor psikologis dan mental yang masih sangat labil. Hal-hal kecil pun bisa mengaruhi penampilan mereka di atas lapangan yang itu tentu tidak ingin kita saksikan pada 2 laga selanjutnya. Kita pasti masih ingat kejayaan Timnas U19 era Evan Dimas. Ketika penampilan tim menanjak dan ekspektasi publik meningkat, justru hasil minor yang didapatkan. Para pemain mulai layu sebelum berkembang, menyisakan segelintir pilar yang sanggup cicipi kompetisi level atas. Tentunya kita berharap nasib serupa tidak terjadi kepada skuad besutan Nova Arianto. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tak serasa sudah sampai penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.